Setiap pagi, jutaan orang membuka ponsel mereka. Tanpa bertanya, tanpa ragu, mereka menggulir layar, melihat video, membaca berita, tertawa, marah, percaya. Namun hampir tidak ada yang menyadari satu hal penting. Apa yang mereka lihat bukanlah kebetulan, semua itu telah dipilih, disusun dan diarahkan. Bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang tidak memiliki wajah, tidak memiliki suara, dan tidak pernah meminta persetujuan kita. Namanya algoritma. Algoritma sering dijelaskan sebagai sesuatu yang teknis, matematis, netral. Namun dalam praktiknya, algoritma adalah penyaring realitas. Ia memutuskan konten mana yang muncul di layar Anda, suara siapa yang diperkuat, dan cerita mana yang tidak pernah Anda lihat sama sekali. Setiap hari, miliaran konten bersaing untuk perhatian manusia. Namun hanya segelintir yang lolos. Yang lain menghilang tanpa pernah disadari. Dan publik tidak pernah diberitahu bagaimana proses penyaringan itu terjadi. Dalam dunia akademis, sistem seperti ini disebut black box system. Kita bisa melihat hasilnya, tetapi tidak pernah tahu proses di dalamnya. Platform digital menyimpan algoritma mereka sebagai rahasia dagang, properti intelektual, aset strategis perusahaan. Tidak ada auditor independen, tidak ada akses publik, tidak ada transparansi penuh. Padahal algoritma ini memengaruhi opini publik, membentuk persepsi sosial, dan bahkan menentukan apa yang dianggap normal. Sebuah sistem yang berkuasa tanpa pernah dipilih. Platform sering berkata, algoritma hanya menampilkan apa yang Anda sukai, namun itu hanya setengah kebenaran. Algoritma tidak diciptakan untuk kebenaran, ia diciptakan untuk optimalisasi. Optimalisasi apa? Waktu tonton, klik, interaksi, dan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau konflik cenderung lebih lama ditonton. Maka algoritma belajar satu hal sederhana. Emosi ekstrem sama dengan atensi lebih lama. Bukan karena itu lebih penting, bukan karena itu lebih akurat, tetapi karena itu lebih menguntungkan. Platform digital tidak menjual video, tidak menjual berita, tidak menjual hiburan. Mereka menjual perhatian Anda. Setiap detik yang Anda habiskan di layar diubah menjadi data, dianalisis, dan dimonetisasi. Inilah yang disebut ekonomi atensi. Dalam sistem ini, algoritma bukan alat bantu pengguna. Ia adalah alat untuk menahan perhatian, membentuk kebiasaan, dan mengarahkan perilaku. Tanpa paksaan, tanpa suara, tanpa disadari. Banyak orang merasa, saya menonton ini karena saya mau. Namun kenyataannya, pilihan itu telah dibatasi sebelumnya. Algoritma bekerja diam-diam, menyaring miliaran konten, menyisakan ratusan, lalu menampilkan belasan. Apa yang tidak sesuai dengan logika algoritma, tidak direkomendasikan, tidak didorong, dan perlahan menghilang. Ini bukan sensor tradisional. Tidak ada larangan eksplisit, namun dampaknya sama, suara tertentu tenggelam. Ada satu istilah yang jarang dibahas secara resmi, shadow ban. Akun tetap aktif, konten tetap diunggah, tidak ada notifikasi pelanggaran. Namun, jangkauan menurun drastis, interaksi menghilang, serta visibilitas dipadamkan perlahan. Secara teknis, platform jarang mengakuinya.
Namun secara empiris polanya konsisten. Ini adalah bentuk sensor modern, tanpa larangan dan tanpa penjelasan. Algoritma tidak memiliki ideologi, namun efeknya politis. Ia menentukan isu apa yang viral, narasi mana yang dominan, dan opini mana yang diperkuat. Dalam skala besar, algoritma memengaruhi polarisasi sosial, persepsi publik, bahkan hasil pemilihan. Beberapa ilmuwan menyebut algoritma sebagai aktor politik non-manusia, berpengaruh besar namun tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Mengapa algoritma tidak dijelaskan secara terbuka? Karena transparansi penuh berarti terbukanya bias, terbukanya manipulasi, dan hilangnya kontrol narasi. Dalam kajian hukum teknologi, ini disebut strategic opacity, ketertutupan yang disengaja untuk mempertahankan kekuasaan. Algoritma bukan iblis, namun ia juga bukan penolong. Ia adalah sistem kekuasaan baru, sunyi, efisien, dan sangat memengaruhi kehidupan manusia. Mungkin pertanyaan terpenting bukan apa yang sedang viral, melainkan siapa yang memutuskan ini layak viral. Karena di dunia digital, apa yang tidak ditampilkan seringkali sama pentingnya dengan apa yang kita lihat.